Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Wakil Presiden Inter Javier Zanetti memuji duo striker Argentina Lautaro Martinez dan Joaquin Correa dalam sebuah wawancara dengan TNT Sports. Zanetti sangat senang dengan perkembangan pesat dari Lautaro Martinez yang juga menjadi sosok penting bagi tim nasional Argentina. Ketika kami merekrut Lautaro, pikiran kami tertuju pada masa depan. Semua yang dia lakukan di Inter dan Argentina ada dalam ide dan harapan kami, ujarnya. Dia meningkat setiap tahun dan saya senang dengan ini. Dia adalah pemain dengan rasa lapar akan gol dan ia terus berkembang. Zanetti juga membahas soal striker Argentina lainnya, Joaquin Correa, yang bergabung dengan Inter pada bursa transfer musim panas kemarin dari Lazio. Saya sudah lama mengenal Tucu, saya tahu bakat dan kualitasnya dengan baik. Inzaghi juga mengenalnya dengan sangat baik, dan dia bisa membantu kami. Saya senang dia ada di sini. Bomber Inter Lautaro Martinez harus absen di laga kualifikasi Piala Dunia 2022 bersama tim nasional Argentina kala menghadapi Paraguay pagi tadi. Laporan dari Gazzetta dello Sport mengabarkan jika El Toro mengalami kelelahan otot. Keputusan untuk mengistirahatkan sang pemain lebih sebagai langkah pencegahan. Jadi singkatnya, tak ada hal serius dengan yang dialami sang pemain. Lautaro akan tetap bertahan di pemusatan latihan Argentina dan akan tersedia untuk laga berikutnya kontra Uruguay. Namun tentu yang menjadi permasalahan bagi Inter adalah fakta Argentina yang akan melakoni laga terakhirnya di jeda internasional kali ini kontra Peru pada tengah pekan mendatang atau 36 jam sebelum laga krusial Inter kontra Lazio di Roma. Legenda Inter BP Bergomi menilai Simone Inzaghi harus mempertahankan Hakan Çalhanoğlu. Menurutnya, Çalhanoğlu pemain penting. Hakan Çalhanoğlu mendapat sorotan tajam setelah penurunan performa yang dialaminya. Pemain asal Turki tersebut dinilai tidak cocok dengan taktik Simone Inzaghi yang membutuhkan kekuatan fisik yang prima. Kondisi ini membuat banyak pihak berpikir jika mantan pemain AC Milan tersebut harus dipertimbangkan untuk dijual. Terlebih gajinya tergolong cukup tinggi, yakni 5 juta euro untuk peran yang dianggap masih belum maksimal. Menanggapi hal ini kepada Gazzetta.it, mantan bek sekaligus legenda Inter Milan BP Bergomi menilai jika Çalhanoğlu pantas diberi kesempatan. Jika dia menjadi Inzaghi, Bergomi akan mempertahankan pemain 27 tahun tersebut. Jika saya jadi Inzaghi, saya akan mempertahankan Çalhanoğlu. Ada banyak alasan untuk itu, termasuk karena peraturan 5 pergantian pemain yang mengubah sepak bola lebih dari yang kami kira, ujar Bergomi. Untuk saat ini Inter akan lebih memprioritaskan negosiasi kontrak Marcelo Brozovic dibandingkan dengan Nicolo Barella. Seperti dilansir Sport Mediaset, alasan dibalik hierarki ini adalah kontrak Marcelo Brozovic akan habis pada Juni 2022. Yang berarti dia bisa bernegosiasi dengan tim manapun mulai Januari dan seterusnya. Di sisi lain, kontrak Nicolo Barella akan habis sampai Juni 2024. Meskipun demikian, Inter masih ingin mengikatnya dengan kontrak yang lebih menarik karena Barella telah menarik minat dari beberapa tim besar di Eropa. Setelah mengakuisisi saham mayoritas Newcastle United, dana investasi publik Arab Saudi juga bersiap untuk membeli saham Inter dari Suning Group. Sebelumnya, perusahaan investasi pimpinan Pangeran Mohammed bin Salman itu secara resmi mengambil alih mayoritas saham Newcastle, yakni sebanyak 80%.
Sementara PCP, Capital, dan Ruben bersaudara masing-masing 10%. Konsorsium tersebut mengakhiri kepemilikan Newcastle United yang selama 14 tahun terakhir dipegang oleh pengusaha asal Inggris Mike Ashley. Seperti yang telah dilaporkan oleh Football Italia, bahwa PIF juga tengah dalam proses untuk mengambil alih kendali Nerazzurri dari kepemilikan saat ini Suning Group. Menurut laporan dari Calciomercato, PIF terlebih dahulu menginginkan kepastian terkait proyek stadion baru Inter sebelum mereka siap untuk merampungkan pembelian Inter. Suning saat ini masih dihadapkan pada krisis finansial sebagai imbas dari pandemi COVID-19 yang membuat Inter Milan terancam menderita kebangkrutan. Penjualan 2 bintang mereka yakni Achraf Hakimi ke Paris Saint-Germain dan Romelu Lukaku ke Chelsea ternyata belum mampu menutupi kerugian mereka. Hal tersebut dimanfaatkan oleh PIF untuk melakukan akuisisi pada Inter Milan. PIF dikabarkan siap membuat Inter menjadi bagian dari salah satu perusahaan milik negara terkaya di dunia itu. Jadwal pertandingan Piala Super Italia Inter versus Juventus di Arab Saudi telah diumumkan. Laga yang mempertemukan juara Liga Serie A dan juara Coppa Italia ini akan diselenggarakan pada 22 Desember 2021. Namun tanggal pertandingan akan berbenturan dengan laga Serie A. Inter seharusnya menghadapi Torino pada tanggal itu, tetapi mungkin ada perubahan jadwal di pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut akan dimainkan di Arab Saudi sebagai bagian dari kesepakatan sponsorship dengan turnamen untuk membangun minat terhadap sepak bola Italia di Timur Tengah. Legenda Nerazzurri Marco Materazzi yang hadir di Nava Design X Inter berbicara tentang Milan Skriniar dan Alessandro Bastoni, dua sosok yang menjadi andalan Simone Inzaghi di lini belakang Inter. Berikut penuturan mantan bek Nerazzurri yang dihimpun dari tim redaksi All'Interista. Skriniar sempat mengalami penurunan performa di masa lalu, namun dia telah bangkit dan bermain baik selama 2 musim ini. Dia adalah jaminan juara bagi Inter. Bastoni, saya kenal dia. Dia pria yang hebat, dia yang paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Jelas mantan pemain bernomor 23 Inter ini. Sebuah video yang berdurasi beberapa detik tetapi dengan makna yang mendalam bagi semua penggemar Inter. Marco Materazzi, mantan bek Nerazzurri, memposting video di Instagram yang memperlihatkan dia memeluk Massimo Moratti dan memanggilnya presiden saya. Jawaban dari mantan pemilik klub yang pernah merasakan treble ini menyebut Materazzi sebagai juara saya.